Nurjana sebagai Alvera. Saya Umi Kalsum sebagai Anelia. Saya Naila Abdulami sebagai Belvina. Saya Siti Najwa sebagai ibunya Belvina. Saya Novia Desa Fitri berperan sebagai Nandita. Saya Laila Abdul Aziza sebagai narator dan ibu Mawar. Ini bukan kisah romantisnya cinta anak remaja, bukan pula kisah cerita malin kundang, bawang putih, bawang merah, ataupun batu menangis. Kisah dari cerita ini merupakan cerita buatan atau rekayasa, tetapi banyak terjadi di zaman sekarang, terutama pada remaja SMA. Bermula saat itu, dua orang anggota dari geng yang terkenal kasar dan pergaulan yang terlalu bebas itu melabrak teman sekelasnya yang disangka telah melaporkan aksinya yang merokok di toilet sekolah. Dia, kamu kan yang ngelaporin Nandita ke guru BK? Hah? Ngelaporin apa? Udah, jangan sok polos deh. Kita udah tahu kok, kamu kan yang ngelaporin ke Bu Mawar kalau aku kemarin merokok di toilet. Nah, ngaku deh. Enggak, bukan aku kok yang ngelaporin. Halah, kamu masih mau ngelak? Kamu mau kita kunci di sini biar kecampuran sama orang lain? Beneran, aku serius, bukan aku yang ngelaporin. Aku yang ngelaporin. Kenapa emangnya? Oh, jadi kamu yang ngelaporin? Iya, Alvera yang ngelaporin. Kenapa? Kalian mau ngapain dia, ha? Deza dan Luli yang terkejut dengan kedatangan Bu Mawar pun hanya bisa menunduk takut. Mau minta maaf, terus laksanakan hukuman atau dikeluarkan di sekolah? Enggak Bu, kami nggak mau dikeluarin dari sekolah. Iya Bu, kami minta maaf dan kami akan melaksanakan hukuman. Baiklah kalau begitu, sekarang kalian berbaikan dan untuk hukumnya nanti ibu kasih tahu. Setelah berbaikan dan menyelesaikan masalah, mereka kian menjadi teman dekat. Deza dan Loli pun semakin hari menjadi semakin baik semenjak berteman dengan Reva dan Berry. Bahkan sekarang mereka tidak lagi bergaul dengan geng tongkrongan mereka, menjadi awalan atau penyebab dari tabiat serta perilaku kasar mereka. Kabar baiknya, mereka sudah tidak lagi membuli dan merokok. Di suatu pagi yang cerah, 6 orang sahabat baru saja sampai ke sekolah dan duduk di bangkunya masing-masing. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me I just want a little bit of peace and love. Peace and love. Peace and love. I just want a little bit of Berry melihat Yuna yang baru datang, langsung menanyainya tentang kemana perginya Yuna setiap malam akhir-akhir ini. Dorina, kamu kemana aja sih setiap malam? Mama kamu nanyain terus loh ke aku. Aku pergi jalan-jalan sama pacarku dan teman-temannya. Seharusnya kamu izin ke mama kamu biar mama kamu gak khawatir.
kalau malam-malam. Iya, apalagi sama yang bukan akunya. Kenapa dong? Yang suci deh. Kalian mending gak usah ikut campur urusan orang lain. Kita mengingetin ya. Nah, kasihan ya mama kamu yang setiap malam harus repot nyariin kamu terus. Oh, jadi kalian peduli? Berry memilih bungkam dan menahan emosi untuk tidak meladeni keras kepalanya Yuna. Udah Fer, jangan ladeni, biarin aja. Iya, biar dia terus nyesal sendiri nanti. 2 bulan kemudian, Kalian udah tahu beritanya belum? Apa berita apa? Itu loh, si Davina dia hamil. Hah? Serius? Iya beneran. Aku tadi abis kepsek, nggak sengaja liatin dia diinterogasi sama Bu Mawar dan mamanya. Fix sih, dia bakal dikeluarin dari sekolah. Sumpah ya, aku kasian banget sama mamanya Belvina. di rumah Belvina, Maaf Ma, itu salah Belvina. Belvina waktu itu mabuk, jadi nggak tahu pada saat pacar Belvina melakukan hal itu Ma. Apa? Jadi kamu juga minum minuman haram itu? Iya Ma, maafin Belvina. Belvina dipaksa. Ya Allah nak, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Mama tidak menyangka anak yang sudah mama besarkan dan mama sekolahkan dengan susah payah, kamu malah putus sekolah dengan keadaan seperti ini. Belvina hanya menunduk. Ia menyesali perbuatannya itu dan berandai-andai waktu bisa diputar kembali. Suruh ayah dari kandungan kamu itu untuk tanggung jawab. Bentak Mama Belvina membuat Belvina yang sedang termenung pun terkejut. Belvina pun menjawab, Dia nggak mau tanggung jawab Ma, dia udah pergi dan aku nggak tahu dia pergi kemana. sesal Belvina. Mendengar itu, Mama Belvina semakin marah besar. Ia naik pitam hingga akhirnya memilih mengalah dengan keadaan. Mama Belvina pingsan. Enam bulan kemudian, usia kandungan Belvina sudah menginjak umur 8 bulan. Setelah selesai bekerja paruh waktu untuk mencucikan pakaian orang, Belvina pulang ke rumah dan memilih beristirahat. Ketika bangun dari tidurnya, Belvina merasa ingin berkunjung untuk melihat dan merasakan suasana sekolah. Tak disangka, di sekolah ia bertemu dengan teman-teman sekelasnya dulu, yang sedang asik bermain, belajar, dan bercanda tawa. Belvina, udah lama gak ketemu. Bagaimana kabar kamu? Sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat. Sini Belvina, gabung sama kita. Belvina berjalan ke arah 5 orang itu dan ikut duduk bersama mereka. Bentar lagi kan kita mau lulus nih. Kalian mau lanjut kemana nih? Aku bakal lanjutin usaha orang tua aku sih, sambil kuliah. Aku juga mau kuliah jurusan kedokteran, ngelanjutin impian mamaku yang belum tercapai. Hehe. Aku bakalan lanjutin kuliah ke luar negeri guys, ke negara impian papaku. mendengar perbincangan itu membuat Belvina sedikit menyesal kembali, mengingat dirinya yang sudah tidak lagi bersekolah dan pastinya tidak akan bisa melanjutkan impian mamanya untuk menguliahkannya. Dulu, mamanya sangat bersikukuh bekerja keras dan menabung demi niat besarnya untuk menyekolahkan Belvina sampai setinggi-tingginya pendidikan dengan harapan kelak anaknya itu bisa menjadi orang yang sukses, menjadi banggaan untuk dirinya, dan bisa menjadi penerus tulang punggung pencari nafkah untuk mereka berdua. Dan ternyata perjuangannya telah sia-sia karena perbuatan anaknya sendiri.
Melihat teman-temannya yang asik bermain kembali dan bercanda tawa membicarakan tentang impian mereka, membuat Belvina ingin sekali menyalahkan dirinya sejadi-jadinya. Ia sangat menyesal, ingin sekali baginya memutar kembali waktu itu. Waktu di mana ia masih disibukkan dengan tugas-tugas sekolah dan bermain bersama teman-temannya. Jika boleh jujur, menjadi calon ibu di usia muda tanpa orang tua dan suami itu sulit sekali bagi Belvina. Apalagi ia harus banting tulang mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga calon bayinya nanti. Dan sekarang ia mengerti bagaimana perasaan mamanya dulu. Sebagaimana mamanya dulu membesarkannya tanpa sosok seorang suami, sehingga mamanya terpaksa banting tulang untuk membesarkan dan menyekolahkannya. Tetapi anaknya terpaksa putus sekolah karena perbuatannya sendiri. Bayangkan saja bagaimana kecewanya perasaan seorang ibu ketika mengetahui anaknya hamil di luar nikah, di usianya yang kian masih remaja sekolah. Betapa hancurnya dan merasa gagalnya ia menjadi seorang ibu. Itu membuatnya mengingat kembali kesalahannya yang dulu. Kesalahan yang sama ternyata terjadi lagi kepada anaknya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah terjadi tidak bisa lagi diubah. Hanya penyesalanlah yang akan didapat setelahnya. Ini bukanlah kesalahan takdir. Belvina lah yang memilih takdirnya sendiri yang akan seperti ini. Dan sekarang, menyesal pun tidak ada gunanya. Apapun yang terjadi sekarang merupakan hasil dari perbuatannya yang dulu. Dari cerita drama ini, pesan moral ingin kami sampaikan khususnya untuk anak remaja, sebaiknya terlalu memilih teman dalam artian untuk pergaulan. Karena dari pergaulan dan lingkungannya pula kita bisa masuk ke dalam lubang penyesalan yang sama, mulai dari tabiat dan perilaku kita yang akan memburuk sehingga berakibat fatal untuk masa depan. Dan dari cerita Belvina, kita dapat ambil hikmah dan pesan bahwa penyesalan itu akan datang di akhir. Dan jika penyesalan itu datang, maka melanjutkan takdirlah yang bisa dilakukan sehingga terkadang impian dan masa depan pun sudah tidak lagi ada harapan untuk dicapai. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah aku dong, jangan suci deh. Tadi aku sengaja kan yang kamu lakukan. Aku yang salah. Aku kok yang laporin? Ya, salah. Dah. You got me dancing. Suruh ayah dari kandungan kamu itu untuk tahu. Yeah, we're driving down the